Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Saya Desa Dewi Anjani dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Saya adalah TGP Angkatan 10. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang bisa diambil adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang untuk mendefinisikan tujuan. Selanjutnya A. Ambil pelajaran, discover, yaitu untuk membuat pertanyaan lanjutan dalam menemukan kekuatan, aset, potensi yang telah dimiliki. Lalu G. Gali mimpi, dream. Membuat pertanyaan digunakan untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi. J. Jabarkan rencana, desain, yaitu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi, deliver, yaitu menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan multibahasa pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran ekonomi dengan pemanfaatan bahasa Inggris. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pemanfaatan bahasa Inggris pada mata pelajaran lain khususnya ekonomi. Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berdiskusi dalam pencapaian target. Yang kedua, menentukan tindakan yang akan dilakukan agar target tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik lebih aktif dalam penggunaan bahasa Inggris? Lalu, situasi yang bagaimana yang dapat meningkatkan keaktifan bahasa Inggris peserta didik dalam pembelajaran di kelas? Dan siapa guru yang akan menjadi tutor dari guru mata pelajaran lain yang bergabung dalam aktivitas multibahasa ini. Selanjutnya, tindakan dan penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, membuat kelas multibahasa, diawali dari kelompok mata pelajaran ekonomi. 2. Menuntun peserta didik untuk dapat berani dalam berbicara bahasa Inggris dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk dapat menjadi tutor dari kelas multibahasa. Lalu yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah pemanfaatan bahasa Inggris dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran multibahasa dapat diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran bahasa Inggris? Ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan bahasa Inggris dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu, tindakan dan penyelidikan yang dilakukan, yang pertama yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran class language. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila.
dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana yang dilakukan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran di kelas lain? Kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan penggunaan bahasa Inggris agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas pada semua mata pelajaran. Lalu, tindakan dan penyelidikan yang diambil. Yang pertama, membuat kelas language bersama rekan sejawat MGMPS, tutor dari guru bidang studi bahasa Inggris. Dua, membuat pembiasaan proses pembelajaran dengan mengawali dan menutup pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Tiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan language class dalam pembelajaran dapat berjalan baik dan konsisten? Lalu, tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan language class agar konsisten dan berjalan dengan baik adalah saya bersama guru bidang studi yang berkolaborasi dengan rekan-rekan guru mata pelajaran lain untuk melakukan kelas language yang langsung dimonitoring oleh kepala sekolah dengan membuat jadwal pendampingan pada pelaksanaan kelas language dan mengevaluasi serta merefleksi agar language class ini dapat digunakan oleh seluruh mata pelajaran di kelas. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membuat perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan dari prakarsa perubahan yang telah saya buat. Mari kita selalu menjadi guru TBM, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.